Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami di pasar tradisional. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 7. 1. Ade Mutmainah, 2. Harlina, 3. Lesi Lestari, 4. Lilis Komalasari, 5. Nur Amalia, 6. Siti Sipa Kasipah, 7. Siti Wahdania. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Sedangkan subsidi merupakan bentuk bantuan atau dukungan dari pemerintah yang diberikan sebagai bentuk upaya peningkatan hasil produksi kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi dapat berupa uang atau komoditi. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, maka jumlah produksi akan meningkat, begitu juga pada sisi penawaran. 1. Faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang lain yang terkait. C. Tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. D. Selera masyarakat. E. Jumlah penduduk. Pengertian penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Tidak berhenti pada pengertian itu saja, ternyata ada yang mempengaruhi adanya penawaran. 1. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 8. 1. Adanya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Yang ketiga, harga. Yang keempat, harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, waktu produksi. Yang ketujuh, kemajuan teknologi. Yang kedelapan, kebijakan pemerintahan. Pengertian keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besarnya harga yang ditawarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Dalam suatu pasar diketahui harga tomat 8.000, jumlah yang diminta 2 kg. Dari ketika ada kenaikan harga tomat menjadi Rp 15.000, maka jumlah yang diminta adalah 1 kg. Maka carilah fungsi dari permintaannya, penawarannya, dan keseimbangan pasar. Jadi rumusnya P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. P dikurangi 8 per 10 dikurangi 8, yaitu dari rumus. Sama dengan Q sama dengan 2000 per 1000 dikurangi 2000. P dikurangi 8 per 2, jadi 10 dikurangi 8 itu 2, sama dengan Q sama dengan 2000 per 1000, jadi 1000 itu dari 1000 dikurangi 2000, sama dengan negatif 1000 dikurangi 2Q sama dengan 4000. 2Q sama dengan negatif 4000 ditambah 100P sama dengan 2000 dikurangi 50P.
kita jumlahkan keseimbangan. 2000 dikurangi 50P sama dengan 4000 ditambah 2P. 2000 dikurangi 4000 sama dengan 50P ditambah 2P, jadi 6000. 6000 itu dari 4000 dikurangi 2000. 6000 sama dengan 52P. 52P yaitu 50P ditambah 2P. Jadi hasilnya 52P sama dengan P sama dengan 115.000. Baik, selanjutnya yaitu menentukan keseimbangan secara angka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel permintaan dan penawaran tomat. Yang pertama ada harga, yang kedua jumlah yang diminta, yang ketiga jumlah yang ditawarkan, dan yang keempat ada sifat interaksi. Yaitu yang pertama harganya 8.000, jumlah yang dimintanya 1 kg, jumlah yang ditawarkannya 1 kg juga. Jadi sifat interaksinya yaitu keseimbangan atau seimbang. Yang kedua yaitu harganya 10.000, jumlah yang diminta yaitu 2 kg, jumlah yang ditawarkan juga sama 2 kg. Jadi sifat interaksinya sama, keseimbangan atau seimbang. Baik, di sini saya akan membuat kurva permintaan, dan di sini juga saya sudah membuat garisnya ya. Kita langsung aja. Di sini kita tulis P ya. P itu permintaan. Di sini kita titik 0, dan di sini kita ada KID. P itu sebagai permintaan, KID itu sebagai jumlah barang ya. Di sini untuk permintaannya ada 10. Lalu di sini kita tulis 8. Untuk jumlah barangnya di sini kita 1 dan 2. Nah, untuk kurva penawaran, alangkah baiknya kita membuat tabel terlebih dahulu ya, seperti ini. Di sini aku udah bikin tabel. Kita langsung aja. Di sini ada 3 kolom ya. Di sini ada keadaan, harga, di sini terus ada jumlah ya. Untuk harga di sini kita tulis 8.000 ya. Yang pertama, untuk jumlah tomatnya di sini 2 kg. Nah, untuk yang kedua di sini harganya 10.000, dan untuk tomatnya di sini 1 kg. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk membuat kurvanya. Nah, dan ketika harga 10.000, maka jumlah barang yang akan dibeli itu ada 1. Kita kasih titik di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik lurus ya. Ini kita inikan dulu. Kita tarik lurus seperti ini. Nah, ini untuk kurva penawarnya seperti ini. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Permintaan dan penawaran merupakan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Permintaan erat sekali kaitannya dengan perilaku konsumen, yakni suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada akhirnya akan digunakan untuk diambil manfaatnya. B. Saran. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan harga pasar. Apabila pada harga keseimbangan jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen, secara grafis keseimbangan pasar bisa tercatat apabila kurva permintaan dan penawaran
berpotongan, titik berpotongan tersebut disebut titik keseimbangan.